Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui mungkin teman-teman juga mendapatkan kabar bahwasannya sudah ada beberapa daerah yang sudah pengumuman. Dan bahkan di sini ada ucapan selamat ada lulus seleksi P3K Guru tahun 2024 dengan status paruh waktu teman-teman. Nah kira-kira informasi ini apakah benar? Kita akan membahas terkait tentang notifikasi pengumuman kelulusan P3K di SSCASN yang sebagian besar ini lulus P3K paruh waktu. Apakah P3K Guru bisa menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini seharusnya sudah pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K 2024. Nah sini coba kita cek, yaitu ada beberapa kawan yang menyampaikan bahwasannya mereka sudah mendapatkan notifikasi pengumuman kelulusan. Namun di sini statusnya itu ternyata menjadi paruh waktu teman-teman. Ini sepertinya isinya sama ya, coba kita cek yaitu untuk muatannya kira-kira seperti apa. Nah sini kalau misalkan kita lihat yaitu seleksi kompetensi P3K. Selamat atas nama kita, ini Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024 dengan statusnya ini adalah paruh waktu. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Ada pemantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda yang melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup? Maka silakan klik iya, kemudian dilanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah yang pertama di sini kita cek dulu ya untuk informasi terkait bahan ini. Oke, informasi pertama di sini kita kutip dari updatecpns.com yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 paruh waktu. Yang ikut seleksi P3K tahap 1 silakan cek akun SSCASN masing-masing. Nanti ada beberapa daerah yang sudah pengumuman, mungkin ya. Nah, yang kemarin tidak percaya kalau guru ada paruh waktu, padahal sudah jelas di Kepmenpan RP ya, ini ada P3K paruh waktu juga untuk guru. Kalau tanya daerah mana, saya kurang tahu. Oh iya, berita untuk guru honorer negeri ditargetkan selesai ya, jadi ASN semua di tahun 2026. Hanya anggota DPR yang memberi informasi ini belum melihat peta jalannya bagaimana. Dan selanjutnya jika teman-teman lulus, di sini sampaikan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024 dengan status paruh waktu. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Ada pemantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup? Coba di sini kita cek untuk tampilannya kira-kira seperti ini ya, yaitu seleksi kompetensi P3K. Di sini disajikan untuk nilai-nilainya ya, nilai wawancara berapa, nilai manajerial, sosiokultural, kemudian afirmasi dan seterusnya. Di sini nilai total sebagai penentu kelulusan untuk P3K. Kemudian coba kita cek apakah memang benar untuk P3K Guru itu nanti bisa diangkat paruh waktu apakah tidak. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk dasar pengadaan P3K 2024 ini untuk P3K teknis itu mengacu pada Kepmenpan RP nomor 347 tahun 2024. Ya benar pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Sementara Kepmenpan RP nomor 349 tahun 2024 ini juga sama, yaitu pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu juga. Nah sekarang kita lihat yaitu untuk yang P3K Guru ya. Nah P3K Guru itu mengacu pada Kepmenpan RP nomor 348 tahun 2024. Ini juga sama, yaitu pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Coba di sini secara lebih spesifik kita buka ya, yaitu dari Kepmenpan RP nomor 348 tahun 2024. Apakah P3K Guru itu juga bisa menjadi P3K paruh waktu? Dan ini adalah Kepmenpan RP nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru. Nah di sini tepatnya itu kita cek yaitu pada diktum ke-31 ya. Ya benar untuk sebelumnya, di sini kan ke diktum ke-30 ini dituliskan, yaitu untuk urutan kelulusan bagi pelamar prioritas, itu diurutkan dari THK2, non-ASN, PPG, dan juga guru swasta. Inilah untuk yang pelamar prioritas. Nah, setelah prioritas itu kan di sini dilanjutkan
yaitu guru SDK 2, kemudian tenaga honorer terdaftar di data BKN, kemudian non-ASN di sekolah negeri, kemudian lulusan PPG. Nah, sementara di sini dilanjutkan yaitu untuk yang diktum ke-31, teman-teman. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi kalau misalkan guru honorer itu nanti ketika nggak lulus seleksi, apakah bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Mengingat untuk guru itu kan mengajarnya minimal 24 jam ya. Jadi jawabannya kalau kita merujuk pada diktum ke-31, yaitu Kemenpan RT tentang mekanisme seleksi P3K guru adalah bisa, teman-teman. Yaitu guru honorer ini ketika nggak dapat formasi, bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Artinya di sini adalah ketika misalkan saja di sini untuk formasi jabatan tertentu untuk P3K guru, ini adalah formasinya itu ada 6 formasi. Sementara setelah diurutkan, ini kan yang lulus yang mendapatkan kode L ini 6 ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 6 ini diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara sisanya yang 3, karena dia itu kalah pertandingan tidak mendapatkan formasi, maka dia itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau misalkan nanti benar tampilannya seperti yang teman-teman lihat di depan tadi ya. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita merujuk pada jadwal, seharusnya untuk tampilan teman-teman yang mengisi DRH itu seharusnya belum muncul ya untuk saat ini. Dikarenakan untuk tombol pengisian DRH melanjutkan pemberkasan itu nanti akan muncul ya. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Ini kalau misalkan kita lihat kalian itu kan kita masih dalam rentang waktu pengumuman hasil kelulusan teman-teman. Dan berikutnya di sini sebenarnya kalau misalkan teman-teman nanti lulus seleksi ya. Ini seperti contoh pada tahun sebelumnya, kalau misalkan teman-teman nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu, tampilannya seperti ini. Selamat Anda lulus seleksi P3K guru tahun berapa? Jadi ya kalau sekarang itu menyesuaikan tahun 2024. Dan berikutnya di sini nanti akan ada, yaitu kita tuh masuk ke kriteria atau kategori apa. Kemudian untuk nilai nanti akan ditampilkan. Dan selanjutnya untuk lanjutannya, kemungkinan yang tidak mendapatkan formasi alias kalah rankingan, formasinya lebih sedikit daripada jumlah pelamar yang ikut seleksi kompetensi, maka ketika nggak lulus seleksi, kita akan mendapatkan notifikasi bahwasanya kita itu juga ada ucapan selamat, namun nanti kita lulusnya itu adalah masih di P3K paruh waktu. Nah, mungkin teman-teman di sini ingin berbagi pengalaman daerah mana saja yang sudah ada pengumuman notifikasi paruh waktu, dan juga penuh waktu atau mungkin belum ada pengumuman sama sekali. Silahkan berbagi pengalaman, tinggalkan sejak di kolom komentar ya.